Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam Renungan GPG Semangka Pinang. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dalam surat Yakobus. Hari ini topiknya adalah tentang kaya di hadapan Kristus. Mari kita baca surat Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya sudah menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang kamu menyabit panenmu. Dalam kemewahanmu kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Nah, saudara, kali ini di ayat 1-3 Yakobus menegur orang-orang kaya pada zamannya. Ia dengan lantang menegur mereka dan membuatkan kehancuran mereka. Nah, biasanya ia pakai kata-kata yang akrab sekali. Ia pakai kata saudara-saudara. Tapi sekarang tidak demikian. Ia langsung menegur mereka dengan keras. Beberapa hal yang diucapkan Yakobus adalah demikian. Pertama, mereka diperintahkan supaya meratap dan menangis karena penderitaan itu akan datang menimpa mereka. Kemudian yang kedua, kekayaan mereka yang mereka kumpulkan itu akan membusuk dan pakaian mereka akan dimakan ngengat. Kemudian yang ketiga, emas dan perak yang mereka kumpulkan akan menjadi karatan dan akan menghabisi kehidupan mereka. Yang keempat, mereka ketika mengumpulkan harta, mereka kumpulkan di hari-hari yang terakhir. Dan sebentar lagi semuanya itu akan lenyap dan semua yang mereka kumpulkan akan sia-sia saja. Jadi saudara, kehancuran kekayaan orang-orang yang ditegur Yakobus ini akan berlangsung segera dan Tuhan akan menghakimi mereka. Nah, mengapa saudara Yakobus begitu keras menegur mereka? Nah, orang-orang kaya di dalam surat ini kita nggak tahu orang yang seperti apa mereka, apa yang mereka lakukan. Apakah Yakobus tidak suka dengan orang kaya? Nah, saudara, kalau kita melihat dalam pelayanan Tuhan Yesus, kita bisa melihat Yesus tidak menolak orang-orang kaya. Dan orang-orang kaya yang mengikut Yesus ada, kita bisa baca dalam Alkitab, ada nama-namanya. Matius, salah satu murid Tuhan Yesus, dia pemungut cukai. Zakius yang Yesus layani secara pribadi. Kemudian Nikodemus, orang Farisi. Kemudian Yusuf Arimatea yang memberikan kuburnya. Waktu itu orang yang punya kubur sendiri itu adalah orang yang kaya. Mereka ini melayani Tuhan Yesus. Mereka ini dekat dengan Tuhan Yesus dan mengikuti pengajarannya. Nah, saudara, kekayaan murid Tuhan Yesus dapat dipakai untuk melayani Tuhan Yesus dan pekerjaannya, pelayanannya. Yesus tidak menghalangi orang menjadi orang kaya. Tetapi ia mengajar mereka supaya mereka tidak terikat di dalam kekayaan mereka. Supaya mereka tidak serakah dan mencintai uang. Serakah dan cinta uang akan membawa manusia kepada kekecewaan dan penderitaan. Yesus selalu mengarahkan supaya murid-muridnya, terutama orang-orang kaya, untuk tetap berfokus kepada dirinya saja. Jadi kalau masalahnya bukan dalam kekayaan, apakah maksud teguran Yakobus ini? Kenapa Yakobus menegur mereka dengan begitu keras? Nah, kalau kita melanjutkan pembacaan dalam ayat 4-6, kita bisa melihat alasan-alasan yang menjadi dasar teguran Yakobus. Bukan kekayaan mereka, tetapi karakter mereka yang dia tegur. 3 hal yang menjadi penyebab Yakobus memberikan teguran ini. Pertama adalah arogan, kemudian 2 adalah egois, kemudian ketiga adalah penyalahgunaan kekuasaan atau power abuse. Pertama-tama adalah arogan. Mereka tidak membayar hak pekerja-pekerja mereka. Jadi mereka mencurangi pekerja-pekerja mereka dan menjadi kaya. Pekerja itu hanya berteriak kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan mereka dan akan membela mereka. Oleh karena itu Yakobus dengan tegas menegur mereka.
Nah, dalam kehidupan bangsa Israel, kondisi serupa seringkali terjadi dalam kehidupan umat Allah, bangsa Israel. Para tuan tanah ataupun orang kaya di dalam komunitas orang Israel seringkali menindas sesama mereka yang lemah, janda-janda miskin, orang-orang yang tak berdaya. Kita bisa melihat kali dalam kitab para nabi, seringkali nabi menegur orang-orang Israel, khususnya orang kaya yang menindas kaum yang lemah. Seperti itu. Jadi mereka arogan sekali. Mereka menyangka mereka bisa berlaku seenaknya dan mencurangi pekerja-pekerja mereka dan menjadi orang yang lebih kaya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah egois. Nah, mereka mengumpulkan harta untuk menggemukkan diri, memanjakan diri dalam kehidupan yang mewah, menikmati kesenangan dunia dan berfoya-foya. Nah, ini tujuan yang salah sekali dalam mendapatkan kekayaan. Padahal kekayaan itu sebenarnya diberikan Tuhan, diberikan Allah untuk dipakai untuk menolong sesama, untuk membagikan berkat yang berkelimpahan itu kepada sesama manusia. Karena Tuhan mengasihi mereka juga. Tuhan bisa memakai kekayaan kita untuk menolong saudara-saudara kita yang lemah. Oleh karena itu, Yakobus menegur sikap egois mereka ini. Mencari kekayaan, mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kebaikan bersama. Kemudian yang ketiga adalah penyalahgunaan kekuasaan. Ketika orang menjadi kaya dan berkuasa, mereka cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Apalagi kekuasaan yang semakin ari, semakin absolut, itu akan semakin hancur dan terkorup. Mereka menghukum, bahkan membunuh orang-orang yang tidak mereka suka, yang tidak berdaya melawan mereka. Mereka berlaku semena-mena. Jadi 3 hal inilah yang membuat Yakobus menegur mereka dengan keras. Mereka hidup tidak sesuai dengan ajaran yang Tuhan Yesus berikan, yaitu mengasihi sesama mereka. Nah, teguran Yakobus ini berakar dari cara hidup umat Allah berdasarkan hukum Taurat, yaitu peduli kepada sesama mereka manusia. Dan ini juga dilakukan oleh kehidupan gereja mula-mula. Mereka saling mengasihi, saling peduli satu sama lain. Yang lebih melengkapi yang kurang. Yang kuat, yang mampu mencukupi, membantu saudara-saudara mereka yang lemah. Itu adalah cara hidup yang berdasarkan kasih Kristus dalam kehidupan orang-orang percaya pada zaman itu. Jadi saudara-saudara, nasihat Yakobus yang menegur jemaatnya pada waktu itu menegur kita juga pada saat ini. Apa yang Yakobus katakan kepada kita pada zaman ini? Pergumulan tentang kekuasaan, pergumulan tentang kekayaan yang ada di zaman Yakobus juga terjadi di zaman kita sekarang. Kita diperingatkan untuk menggunakan kekayaan kita untuk mengasihi dan menolong banyak orang. Dosa arogansi, dosa egois ini dan penyalahgunaan kekuasaan ini sangat nyata ketika kita sudah mulai banyak uang dan harta. Namun Yakobus mengingatkan kita supaya kita ketika dipercayakan banyak uang, banyak harta, marilah kita pakai untuk menolong saudara-saudara kita, menopang saudara-saudara kita yang kekurangan dan tak berdaya. Ingat, itu adalah anugerah Tuhan. Janganlah kita menjadi sombong, jangan kita menjadi arogan. Ya, kita punya semuanya. Saudara, saya juga ingat kemarin Mukse memberikan sebuah ilustrasi tentang uang 300.000. Nah, uang 300.000 memang sangat kecil bagi orang kaya. Tapi itu sangat banyak sekali dan berharga, sangat membantu bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, mungkin saudara, kalau kita punya, kalau Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan berkat lebih, biarlah kita sisihkan 300.000 itu untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mungkin setiap bulan ataupun setiap 2 bulan sekali, sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Atau mungkin saudara, Anda bisa memberikan lowongan pekerjaan, kesempatan bekerja di tempat saudara berusaha ataupun di toko Anda, mempersiapkan orang-orang ini, memberikan jenjang karir yang jelas kepada mereka, dan memberikan gaji yang layak kepada saudara-saudara kita yang bekerja dengan kita. Ataupun kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berkuasa,
Marilah kita gunakan kekuasaan ini dengan bijaksana, dengan adil. Jangan menindas mereka yang lemah dan tak berdaya. Dengan demikian, Tuhan akan memberkati kita. Kita menjadi orang-orang yang kaya di dalam Tuhan, yang bisa memberkati banyak orang. Itulah tujuan Tuhan memberikan kita berkat lebih untuk menolong sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Jika Tuhan mempercayakan kami banyak, Tuhan, Kau tahu bahwa kami sudah setia dengan perkara-perkara yang kecil. Dan biarlah Tuhan, harta yang Tuhan berikan kepada kami tidak membuat kami terlena, tidak membuat kami sombong, tidak membuat kami menjadi arogan dan egois. Tapi biarlah Tuhan, kasih Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kami. Kami bisa berbuat lebih banyak dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.